Perkenalkan, nama saya Nur Kamala Dewi dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai Pak Haris Subut selaku Kepala Desa Mesur Sekarang. Baik Pak Haris, di sini saya akan bertanya, menurut Anda dalam lingkungan masyarakat desa kita, apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya, bahwa desa sebagai sebuah subkultur yang ada di Indonesia ini tentu nilai-nilai Pancasila secara alamiah sudah dilakukan dan terbangun di tingkatan masyarakat desa. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya, bahwa masyarakat kita juga masyarakat yang religius, terus mereka mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang masalah bermusyawarah misalnya, mereka juga di desa ini menjadi sebuah budaya yang selalu dalam memecahkan setiap persoalan ini melalui jalan musyawarah. Kemudian misalnya gotong royong itu juga terus terbangun di masyarakat. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat desa? Ya, nilai-nilai Pancasila ini harus terus digemakan, apalagi dalam situasi akhir-akhir ini perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, yang kemudian ini juga kita lihat ada kecenderungan termasuk generasi kita mulai luntur dalam memahami maupun menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga harus terus dikembangkan dan terus dipupuk agar masyarakat ini mampu memahami Pancasila secara utuh, yang kemudian bisa direalisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Pertanyaan ketiga, sebagai Kepala Desa, bagaimana cara Anda menerapkan nilai-nilai sila Pancasila di lingkungan masyarakat desa? Ya, di desa ini tentu upaya yang bisa kita lakukan adalah melalui cara yang sistematik kelembagaan, kelembagaan mulai dari tipe pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan desa yang lain. Terus kita lakukan pembinaan meskipun tidak secara letter itu bicara Pancasila secara langsung, tapi nilai-nilai itu yang kemudian harus terus kita dorong untuk dikembangkan di tingkatan masyarakat. Apapun itu kegiatan-kegiatan, tentu sumber ataupun rujukan utamanya adalah tentu kita gali dari nilai-nilai Pancasila sebagai satu pondasi dalam kehidupan berdesa, berbangsa, dan bernegara. Oke. Terima kasih Pak Haris sudah bersedia untuk saya wawancarai. Sama-sama. Itulah pemirsa wawancara saya dengan Pak Abdul Haris Subut selaku Kepala Desa Mesur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Nur Kamala Dewi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga Desa Mesur, yaitu Mbak Hidayati Syafati Zahra yang berstatus sebagai mahasiswi. Saya akan bertanya kepada Anda, menurut Anda dalam lingkungan masyarakat desa kita, apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sudah, karena di desa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti halnya gotong royong, terus bermasyarakat seperti membantu sesama, dan bermusyawarah jika dibutuhkan adanya diskusi. Ya, seperti itulah. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat desa? Perlu diterapkan karena kita tuh juga harus menanamkan kepada generasi muda di desa itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena biar generasi muda di desa ini tuh tahu kalau penting mempelajari nilai-nilai Pancasila di masyarakat, seperti membantu sesama, gotong royong, dan di sini tuh biasanya anak-anak pagar nusa itu setiap kali ada musibah atau apapun yang terjadi di desa ini tuh
ya saling membantu masyarakat, itu juga termasuk nilai-nilai dari Pancasila gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, siapakah yang mempunyai peran penting dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat sehingga para warga desa nantinya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sosial maupun pribadinya? Menurut saya ya, yang berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila itu seperti kepala desa, ustadz atau kiai di desa mereka, karena kan mereka dibuat panutan untuk masyarakat desa tersebut kan. Nah jadi menurut saya yang sangat berpengaruh itu adalah kepala desa beserta ustadz ataukah kiai. Mereka kan orang yang tertinggi di desa gitu loh. Jadi kan bisa jadi karena mereka yang mengajarkan, jadi masyarakat itu ngomong, ya begitulah. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hidayati Syafati Zahra. Cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.